Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma arhamna bil Quran. Wahai Allah yang diabadikan dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang jauh. Allah memberikan keberkahan kepada negeri yang ada di antaranya, guna untuk menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya Allah, Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Shadaqallahul azim. Surat Al-Isra ayat 1. Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subuh ini kita kembali mengungkap rahasia, hikmah, tujuan dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peringatan Isra dan Mi'raj. Meskipun sudah beberapa kali diuraikan oleh guru-guru kita sebelumnya, tapi setidaknya kita meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak akan pernah habis dan kering untuk digali dari sisi apapun, sehingga kita bakal banyak mendapatkan pelajaran dan hikmah dari terus membaca dan membacanya. Maka kita ingat ibu dan bapak dan rahmati Allah, membaca ayat-ayat Allah, baik itu yang ada di alam semesta ini ataupun ayat-ayat Allah yang dituangkan ke dalam Al-Quran. Orang yang membaca dengan membaca hanya huruf dan yang nampak, dia akan mendapatkan itu. Tetapi orang yang membaca yang lebih dalam dari bacaan itu, dia akan mendapatkan juga yang lebih dalam dari apa yang dia cari. Makanya Iqra, kemudian yang kedua Iqra bismi rabbik, dan yang ketiga Iqra wa rabbukal akram. Jadi kalau Iqra yang pertama kita membaca ayat-ayat, huruf, kemudian huruf menjadi kata, menjadi kalimat, lalu kita baca dengan hukum bacaannya atau tajwidnya. Kalau sampai di sana itu Iqra 1. Nah, kalau kita gih nama Iqra 1. Di atas itu lagi membaca sudah dengan menggunakan ilmu dan memahami apa makna yang berada di balik bacaan itu. Jadi dia tidak membaca lagi ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu bacaan dengan bacaan yang benar,
Sampai di sana saja Iqra 1. Ya. Tetapi sudah dia kaji apa makna subhana, apa makna asra, apa makna abdihi, dan dia sudah mendalami dari berbagai ilmu, itu sudah naik cara membacanya. Tapi puncak daripada membaca ayat-ayat Allah itu timbul kesadaran dan perubahan kepada yang lebih baik, kemudian merasakan kita berada di dekat yang punya kalam ini. Inilah Iqra wa rabbukal akram. Begitu ada yang menjelaskan seperti itu. Nah, setidaknya Ibu dan Bapak dirahmati Allah, itu mencari dan membaca ayat surat Al-Isra ayat 1 dengan sisi lain. Salah satu di antaranya itu melihat apa peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Nabi sebelum Isra dan Mi'raj. Kenapa ada Isra dan Mi'raj? Apa tujuan Allah memperjalankan hambanya itu di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan terus ke Sidratul Muntaha? Dan apa peristiwa setelah Isra dan Mi'raj? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa itu? Nah, tidak akan pernah kering hikmah dari setiap apa yang dialami oleh Nabi, dan itu diberitakan di dalam Al-Quran untuk diambil pelajaran dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Ibu dan Bapak dirahmati Allah. Di dalam riwayat yang sampaikan oleh Ibnu Sa'ad bahwa Isra dan Mi'raj terjadi 18 bulan sebelum Nabi hijrah. Jadi Isra dan Mi'raj terjadi ketika Nabi masih berada di Mekah, belum lagi hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita bagi secara garis besar periode istilahnya dalam sejarah dakwah Nabi itu, ada periode Mekah, ada periode Madinah. Tapi ada satu lagi periode itu Ibu dan Bapak, masa yang tidak banyak dikaji oleh orang, yaitu masa-masa Nabi ketika berada di Gua Hira, pulang balik ke Gua Hira. Ya, ini periode yang ada yang menamakan dengan periode ma'rifatun nafsi, periode mengenal siapa diri. Tapi tidak banyak dikaji oleh orang, kecuali orang-orang yang mengkaji tentang ilmu kejiwaan. Ya, pelajarilah kenapa ada saat-saat dan masa-masa Nabi menyendiri, kemudian membersihkan diri, kemudian menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa membuat kekacauan dalam diri ini. Nah, itu namanya periode Gua Hira. Dan Nabi menyaksikan dari atas gunung yang tinggi bagaimana masyarakatnya, tetapi Nabi menyaksikan itu dengan memohon kepada Allah untuk dikeluarkan masyarakatnya itu dari penderitaan dan beban beratnya. Itu periode Gua Hira. Kadang Ibu dan Bapak kita bisa juga ambil contoh dan pelajaran dari periode Gua Hira. Ada saat-saatnya kita menyendiri, Bapak Ibu. Ya. Ada saat-saatnya menenangkan diri. Ya. Kalaupun tidak menjauhkan secara fisik, setidaknya di rumah ada tempat yang di situ kita bisa menenangkan diri. Maka adalah agak seketik di kamar tempat khusus yang mungkin buat dengan tidak hanya permanen, biasa saja, tapi di situ sholat berzikir. Jadi tidak sembarang sholat saja di tempat. Kadang sembahyang di ruang tengah, anak main, cucu mengingi, adonan buang air bagai ATP, duit kadang-kadang main HP 20 kan. Tidak tenang perasaan kita. Ada saat-saatnya kita menenangkan diri dengan membuat sebuah suasana yang dengan suasana itu batin kita tenang dan kita semakin dekat kepada Allah. Ini periode Gua Hira. Nah, periode Mekah 12 tahun, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika Allah telah turunkan wahyu kepada Nabi dan diangkatlah beliau menjadi Nabi, ketika usia 25 tahun itu, kemudian sampai beliau menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Masa-masa yang dilewati oleh Nabi itu, Ibu dan Bapak dirahmati Allah, adalah masa-masa di mana beliau diperintahkan oleh Allah
untuk menyampaikan agama yang lurus dan benar dengan cara meluruskan tujuan hidup manusia terlebih dahulu. Jadi Nabi, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ya, di periode Mekah itu ayat-ayat yang turun kepada Nabi, wahyu yang diturunkan kepada Nabi, semuanya adalah wahyu untuk meluruskan keyakinan dan arah kehidupan. Makanya ayat-ayat itu turun tentang iman kepada Allah, al-imanu billah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada Nabi dan Rasul yang membawa ajaran itu. Kemudian dilengkapi dengan iman kepada malaikat dan iman kepada takdir. Nah, ibu dan bapak dan Allah, itu ayat-ayat yang turun. Jadi selama di Mekah, ya, Nabi menghadapi tantangan yang sangat berat. Sebab salah satu di antara yang menyebabkannya itu adalah yang diserukan oleh Nabi itu adalah keyakinan yang benar, sementara oranglah percaya dengan keyakinannya itu. Tidak mungkin bisa dirubah. Kalau dirubah, ya, kata mereka, kalau dirubah banyak yang terganggu. Coba bayangkan ibu dan bapak, mereka sudah merasa nyaman dengan menyembah berhala, menyembah patung, dan dari situ iblis dan setan membuat tipu daya kepada mereka, seolah-olah, ya, seolah-olah patung berhala yang mereka sembah itu yang memberikan manfaat, padahal tidak. Nah, sekarang tiba-tiba Nabi mengatakan, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi sampaikan kepada mereka. Terkejut ilahnya. Yang kalian sembahlah Allah yang satu, ya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang tidak ada satupun yang menyamainya. Tiba-tiba mereka disuruh meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Nah, ada pula orang yang sudah nyaman dengan keyakinan mereka. Ya, mereka punya budak yang banyak, disuruh bahkan, ya, mereka kaya raya. Tiba-tiba Nabi menyampaikan wahyu Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Ya, lalu orang melihat budak-budak mereka. Lalu mereka bertanya satu sama lain, ajaran Muhammad, apakah kita disamakan dengan mereka yang hina ini? Sehingga dia mengatakan yang paling mulia bukanlah seorang yang tuan yang punya banyak budak, lalu budaknya itu hina. Apakah itu ajaran Muhammad itu? Ayo nak cerita dulu. Seperti itulah kira-kira. Mereka menolak ajaran Nabi, ajaran Tauhid itu karena mereka merasa terusik. Makanya ibu dan bapak dirahmati Allah, awal-awal yang masuk ke dalam Islam itu adalah memang, ya, sebelum Isra dan Mi'raj, mereka yang tertindas de yo ranca agama Muhammad ya, ranca masuk ke dalam agama tuleh. Tapi kalau dorongan mereka ingin menyelamatkan diri dari ketertindasan, diuji juga keimanan mereka itu. Dan terbukti setelah Isra dan Mi'raj, berita Isra dan Mi'raj disampaikan kepada mereka, mereka yang tadi masuk ke dalam Islam karena berharap akan hilang dari ketertindasan, keluarnya balik nak diterima di akalnya doh. Ayo libat tu aku ajaran kau. Nah, ini ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi dalam menyampaikan agama ini. Kebenaran yang beliau sampaikan, tapi malah beliau dihina, beliau diancam dibunuh, bahkan beliau disakiti. Ya, padahal Nabi menginginkan keselamatan kepada umatnya, kepada kaumnya itu. Sehingga keinginan itu tertuang di dalam wahyu ayat azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi yang dihanggapi mereka, ya, tanggapan mereka justru malah benci kepada Nabi. Padahal Nabi ingin menyelamatkan mereka dari, ya, ketertindasan, ingin menyelamatkan mereka dari penderitaan mereka. Nah, puncaknya ibu dan bapak dirahmati Allah adalah mereka ingin membunuh Nabi. Dan mereka telah menyakiti orang-orang yang beriman kepada Nabi.
Dapatlah berita bagaimana budak-budak yang diketahui oleh tuan-tuan mereka, ya, yang masuk Islam, kemudian tuan-tuan mereka itu menyiksa mereka. Masih ingat kita Bilal bin Rabah misalnya, sehingga dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Keluarga Ammar bin Yasir, bahkan penderitaan itu sampai dirasakan oleh Nabi, ya, diboikot istilahnya Bapak Ibu. Tidak boleh berjual beli. Ketahuan orang ikut ajaran Nabi, tidak boleh jual beli jurang. Ketahuan orang ikut kepada Nabi, usir mereka. Kalau dia budak, siksa mereka. Suruh balik lagi kepada keyakinan masa lalu mereka. Tapi ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Nah, puncaknya Ibu dan Bapak dirahmati Allah, yang dikenal di dalam sejarah Nabi, tahun-tahun kesedihan. Ya, wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Talib, dua orang yang selama ini melindungi Nabi, dua orang selama ini yang bersama Nabi, meskipun Abu Talib belum sempat mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi kecintaannya kepada Nabi luar biasa. Ikut dia bersama Nabi dalam berjuang, tapi hanya saja lisannya belum mengucapkan syahadatain itu. Meninggal, wafat, itulah saat di mana Nabi SAW merasakan sekali beratnya perjuangan itu. Nah, sehingga dalam sebuah hadis disebutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, pada suatu malam Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang munajat Nabi. Dari munajat itu tergambar sebuah pertanyaan, apakah Allah telah murka sehingga seperti dibiarkan saja penderitaan ini? Apakah Allah membiarkan saja Nabi dan orang-orang beriman disiksa oleh orang-orang kafir itu? Bukankah Allah yang menyuruh perintah ini untuk disampaikan kepada mereka? Tetapi mengapa seolah-olah penderitaan ini dibiarkan saja oleh Allah? Apakah Tuhan telah meninggalkanku? Apakah ia telah membenciku? Ada terbesit di dalam hati Nabi, di dalam munajatnya itu tergambar. Sehingga apa kata Nabi? Illam yakum bika alayya ghadabun ya Rabb, ya Rabb, seandainya jika engkau tidaklah murka, ya, kalau engkau tidak murka, fala ubali, aku akan biarkan saja semua ini. Tapi apakah engkau telah murka kepadaku ya Allah, sehingga seperti engkau tinggalkan kami dengan siksaan orang-orang kafir ini? Kan tidak lama dijawab oleh Allah yang munajat itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, tidaklah Tuhanmu membencimu dan juga tidak meninggalkanmu. Ya, tetapi mengapa, ya, dirasakan terlebih dahulu siksaan-siksaan fisik seperti itu? Maka disitulah Nabi kemudian mengatakan, orang-orang yang mengeluh dengan ujian-ujian berat menegakkan kebenaran, belum seberapa keluhan kalian itu, kata Nabi. Belum seberapa siksaan yang kalian rasakan itu. Musibah yang paling keras dan paling berat dirasakan oleh Allah kepada manusia itu, yaitu kepada para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang mengikuti jejak-jejak langkah nabi dan rasul dan orang-orang soleh itu. Tidak lama semua itu diingatkan Nabi kepada nikmat yang besar oleh Allah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Nah, kemudian Bapak Ibu, barulah Nabi tersentak kembali. Ternyata Allah tidak meninggalkannya. Allah tidak membenci orang-orang beriman. Hanya saja mereka harus melewati ujian terlebih dahulu. Nah, itulah yang terjadi di periode Mekah itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah itu datanglah perintah, beliau diperjalankan, ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah perlihatkan kembali, ingatkan kembali kepada Nabi sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, dan Allah mengingatkan kembali kepada Nabi
bahwa Allah tidak melupakannya, Allah tidak meninggalkannya, tetapi Allah maha mendengar apa yang dikeluhkannya, dan Allah maha melihat apa yang dikeluhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innahu huwas sami'ul basir. Jadi itu ada latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj itu, yang di dalam sejarah disebutkan latar belakangnya itu memang Nabi sedang menghadapi ujian yang berat waktu itu. Ya, nah setelah itu ibu dan bapak dirahmati Allah, kenapa Allah tidak hancurkan saja ya kaum musyrikin itu, orang-orang kafir itu? Kenapa Nabi harus merasakan dulu perjuangan hebat, lalu setelah itu Allah perjalankan beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendidik nabinya itu. Tentu itu pelajarannya. Dan supaya kita di kemudian hari dapat mengambil pelajaran. Nah, Isra dan Mi'raj Bapak Ibu ini rahmati Allah, salah satu yang bisa kita ambil hikmah dari segi kejiwaan ya. Kejiwaan Bapak Ibu ya. Awak kan kadang ada jua menghadapi masalah. Ya. Terkadang ada orang bertanya, Ustaz, kok barek bana masalah yang ambo lai sumbayang, ambo lai puaso, berzakat, tetapi seolah-olah tidak ada artinya sembahyang ambo tu. Banyak juga musibah dia. Mana boleh juga. Ya enggak? Ada orang yang mengatakan, ya, apakah ini azab atau ujian? Awak lai menolong orang tapi awak mengaku dianiaya. Sementara orang indak sembahyang nampak dah, indak puasa bagainya dah, tapi pitihnya banyak juga kan nasoleh. Diuji kita dengan cara-cara seperti itu. Kadang diuji dengan perangai anak, diuji dengan kelakuan menantu, diuji dengan perkataan-perkataan saudara-saudara kita yang menyakitkan, difitnah macam-macam. Padahal awak Allah menjaga diri, wa sampaikan kebenaran. Justrunya mengatakan sok-sok berhasil ke masuk surga seseorang, kami jadi atur ke masuk neraka ke kami kemana tidak ya. Kemudian terjadi cekcok rumah tangga misalnya tidak, ada orang suami istri bercakap Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu didamaikan, begitu karehnya hati si istrinya tadi, tidak ingin masuk surga sama-sama suami nanti di akhirat. Kalau sama ini masuk surga tidak ada Tuhan, biarlah masuk neraka. Sampai kareh hati seperti itu Bapak Ibu. Ada enggak? Maka belajarlah kita dari hikmah Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu sebetulnya Bapak Ibu hikmahnya, kau yang bisa ambil pelajaran. Allah menyuruh Nabi melihat dari kejauhan, sementara Nabi dekat dengan Allah dan dicalik bumi itu dari kejauhan. Nah, bumi itu kan simbol dari permasalahan, ujian. Dia beluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Jadi kehidupan di dunia itu ujian, penuh dengan musibah. Kini menjauh darinya dengan cara calik jauhan bumi itu. Seolah-olah Allah katakan begini di dalam ayat ini, linuriyahu min ayatina. Acalilah wahai Rasulku, wahai Muhammad, aku tidak meninggalkanmu, hanya saja mendekatlah engkau kepadaku dan lihatlah bumi yang kecil itu. Kecil. Wah, kalau ada perkara tanah ini Bu ya, coba pikiran awak tabangkan kate lihat tanah yang permasalahan itu dari tinggi. Dan awak bisa tabang itu sebetulnya Bu. Kecil, tidak ada apa-apanya. Apa yang dibanggakan oleh orang? Dia punya lahan yang luas. Ya, coba bandingkan dengan negeri, coba bandingkan dengan kabupaten, kota, dengan provinsi, dengan wah hilang semuanya tuh Bu. Ya, terbang kita ke atas sampai tidak nampak lagi bumi ini. Yang nampak hanyalah kebesaran Allah. Makanya dalam ayat ini disebutkan linuriyahu min ayatina. Ya, Allah ingin perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Jadi mangabana wak cameh, mangabana wak khawatir.
yang kita khawatirkan kalau hati ini tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dosanya awak Isra Mi'raj itu. Tidak. Maka Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah orang-orang seperti kami ini bisa juga Isra Mi'raj? Apa kata Nabi? Solat kalian itu Mi'raj kalian itu. Solat tangga Mi'raj. Jadi awak tadi dari rumah ke Hidayah, Isra, enak. Kan Isra ya? Sampai di musola Mi'raj secara hakikatnya, gitu ya. Kau jangan bawa pulang, kok bisa Isra Mi'raj? Kok Isra Mi'raj? Bukan hakikatnya. Isra perjalanan masih di bumi, tetapi pada intinya Mi'raj, solat kalian itu Mi'raj kalian. Anan tabang ruh, bah maksudnya ibu bapak. Sehingga kenapa para sahabat ya, Ali bin Abi Thalib pun tertancap panah di pundak beliau ya ketika beliau akan dicabut. Jangan dicabut sekarang, cabut ketika aku sedang dalam solat. Tidak ada terasul ya bukan. Kenapa? Karena pada waktu itu ibu dan bapak dan mati Allah, jiwa telah terbang jauh tinggi. Tetapi ibu dan bapak dan mati Allah, Nabi mengingatkan ya, bagaimanapun nikmatnya solat dalam arti Mi'raj secara hakikiyah, tetapi kita pun tidak boleh solat terus, harus dihentikan juga dengan mengucapkan salam. Makanya Nabi betapa nikmatnya mendekat kepada Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, tetapi Nabi tetap disuruh kembali lagi ke bumi. Nah, sampaikan apa yang engkau rasakan ini kepada orang-orang yang berada di bumi. Nah, jadi pelajarannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, beban-beban berat yang memberatkan pundak gitu kok kita letakkannya pada suatu tempat, sudah tuh kita celiak dari jauh. Itulah hikmah Isra Mi'raj. Ya, kan ada orang yang membawa sakit hati gini loh, misalnya kan. Letaknya pada tampaknya itu patut dari jauh. Pajako dijadikan untuk menguji keimanan. Aku tahu ya Allah, tetapi yang kukhawatirkan bukan jauh daripadanya, tapi yang kukhawatirkan kalau hati ini jauh daripada engkau. Nah gitu. Apalagi masalah kita, harta. Ya, coba kumpulkan ia dalam pikiran kita, lalu keluarkan ia dalam pikiran kita, dan celik dari jauh. Ya Allah, setelah saya wafat nanti mati meninggal, yang waktunya sangat dekat, yang penyebabnya juga sangat mudah, harta itu akan kutinggalkan. Orang akan berebut, dan aku akan mempertanggungjawabkannya kepada engkau. Tenang waktu. Letakkan ia pada tempatnya. Yang tidak boleh itu adalah kalau hati dan pikiran ini lupa kepada Allah. Makanya keutamaan mengingat kematian itu di sana. Orang kalau lagi ingat mati bu tanam. Tapi kalau ada ingatnya mati tambah gelisahnya atau khawatir tuh. Jadi ciri-ciri kedekatan kita kepada Allah itu ketika diingatkan kepada kematian, hatiku menjadi tenang. Apa? Karena dengan kematian itu jalan pertama sekali kita akan bertemu dengan Rabb pencipta kita. Itu keyakinan. Ya. Bisakah kita bertemu langsung dengan pencipta kita? Bisa. Mati dulu. Sehingga orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, ketika diingatkan kematian kepadanya, senang, tenang hatinya. Sebab ada saat-saat sudah semakin dekat bertemu dengan Sang Pencipta. Mi'raj. Ya. Mi'raj mendekat kepada Allah dengan menjauhkan segala sumber masalah yang memberatkan pundak, beban, pikiran, perasaan kita. Makanya Nabi katakan, as-sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak bisa dilepaskan dari perintah sholat. Setelah kembali Nabi dari menjalankan Isra dan Mi'raj, dalam waktu hanya 1 malam, kurang. Berangkat, umpama sewaktu Isya, selesai Isya, dan kembali sebelum fajar terbit. Capek ya, Bu? Cepat. Makanya ibu dan bapak rahmati Allah, ya, ketika Nabi kembali dari peristiwa itu, datang perintah sholat kan? Nah disitulah Nabi diajar langsung oleh Jibril bagaimana mengerjakan
solat yang diperintahkan pada waktu Isra dan Mi'raj itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, lalu apakah sebelum Isra dan Mi'raj itu Nabi tidak solat? Tidak sembahyang, misalnya kan? Solat seperti solatnya para Nabi dan Rasul sebelumnya. Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Isa. 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang. Itu solatnya Nabi sebelum Isra dan Mi'raj. Ya, bahaslah ruku dan sujud saja kemudian bermunajat. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, datang perintah solat, Nabi Muhammad perintah solat, diajarkanlah oleh Jibril mulai dari gerakannya, bacaannya sampai waktunya. Nah, Ibu dan Bapak dirahmati Allah, datang perintah untuk menyampaikan peristiwa ini. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, yang terpikir di Nabi, cara menyampaikannya. Nabi sudah memahami dan Nabi sudah memperkirakan mereka tidak akan percaya. Karena kejadian yang beliau alami ini adalah kejadian yang luar biasa, dan itu adalah mukjizat yang dialami oleh Nabi dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil Nabi berpikir-pikir serupa itu, ini dalam hadis disebutkan, Abu Jahal lah yang menghampiri Nabi, dulu akan kau sampaikan leha. Biar kumpulan orang, Abu Jahal kau sudah mengetahui pula orang bakal akan percaya kepada Nabi. Ada, dikumpulkan, Abu Jahal sendiri yang mengumpulkan. Ya, sehingga dalam hadis disebutkan, ketika Nabi menyampaikan berita itu, orang-orang yang mendengar, orang-orang Quraisy yang mendengar mendustakannya. Lamma kazzabatni Quraisyun kuntu fil hijri. Ya. Tatkala ketika orang-orang Quraisy mendustakanku, ketika aku berdiri di Hijr Ismail. Hijr Ismail ya, di Hijr Ismail disampaikan dari Nabi mendustakan mereka. Kemudian Ibu dan Bapak dirahmati Allah, ya, ada yang memuji Nabi. Kalau engkau memang ya pergi ke Baitul Maqdis itu, coba jelaskan kami apa yang kau lihat di sana. Maka disitulah Nabi mengatakan, ya, kemudiannya fajallallahu li Baitul Maqdisi. Ya, maka Allah perlihatkan kepadaku Baitul Maqdis itu. Fatafitu biruhum an ayati, maka aku jelaskan kepada mereka itu tiang-tiangnya. Wa ana anzuru ilaih, dan aku menjelaskan itu sembari aku melihat kepada gambaran yang dijelaskan oleh Allah. Nah, disitulah adonan tercengang Bapak Ibu. Nanlah balik dari Baitul Maqdis itu tercengang dia. Iya enggak? Maka siapa laki-laki yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu? Abu Bakar, makanya diberilah gelar As-Siddiq karena ia membenarkan. Nah, Abu Bakar ku Ibu dan Bapak, jarak umurnya Nabi 2 tahun. Dalam riwayat lain 3 tahun. Enak. Dan Abu Bakar ku sejak dari muda lah mengalami perasaan yang sama yang dialami di Nabi. Apa itu? Hati beliau gelisah juga mencari masyarakatnya. Ya, Nabi pun begitu. Sehingga ya sering antara Abu Bakar dan Nabi duduk bersimpuh di depan Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada juga. Tetapi Nabi menyaksikan alangkah bodohnya kaumnya. Ka'bah dibangun dan didirikan kembali oleh nenek moyangnya Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah di sana, justru yang disembah adalah para patung. Abu Bakar merasakan hal yang sama. Tetapi bedanya, Nabi menghadapi itu, beliau menyendiri ke Gua Hira. Abu Bakar pergi mencari orang-orang yang paham tentang Taurat dan Injil, para ahlu kitab. Nabi bermunajat meminta petunjuk kepada Allah. Abu Bakar meminta berita kepada para pendeta yang ahli dalam Taurat dan Injil, apakah ada Nabi dan Rasul yang akan memperbaiki kondisi masyarakat ini. Itu beda ada dua tuh. Ini sama-sama gelisah tuh. Abu Bakar 2 tahun lebih tua dari Nabi. Makanya Ibu dan Bapak dirahmati Allah, Abu Bakar pun telah mendapatkan berita akan datang Nabi terakhir di akhir zaman
dan tempatnya diturunkan di sini, ciri-cirinya ini yang dialami ini. Dan Abu Bakar telah melihat pada diri Nabi itu ada tanda-tanda itu. Hanya saja menunggu satu bukti lagi, yaitu berita yang akan dibawanya dan orang menolak berita itu karena tidak masuk di akalnya. Makanya ketika Nabi menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tidak ada pikir panjang lagi Abu Bakar, ini dia yang kucari, aku beriman kepadanya. Apa yang disampaikannya? Nah, makanya Abu Bakar cepat, aku percaya. Dan kepercayaan itu telah mulai dari awal dulu lah, dicari dulu di Abu Bakar. Nah, itulah ibu dan bapak rahmati Allah, sehingga ya, walaupun ada orang-orang yang keluar dari keimanan setelah mendengar berita Isra Mi'raj, tetapi Nabi sangatlah terhibur dan senang dengan meyakininya berita itu diyakini oleh Abu Bakar. Nah, ibu dan bapak rahmati Allah, muncul kekuatan dalam diri Nabi. Tidak ada sedikit pun keraguan. Dia menyaksikan Allah yang maha besar. Bumi ini kecil semuanya. Nah, kalau kini kok kalah ada alat Bapak Ibu ya, bisa dicari planet bumi itu mangkete. Tapi Nabi melampaui perjalanan yang sampai sekarang hanya bisa ditempuh, tidak bisa ditempuh oleh alat berupa satelit sekalipun. Ya, kalau ada orang bangga gini, Bapak Ibu, saya telah mengelilingi dunia 50 negara macam-macam, belum ada yang mengalahi perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melampaui negara-negara yang mereka bangga-banggakan. Bahkan ibu dan bapak, yang dilalui oleh Nabi belum sampai alat secanggih apapun sampai sekarang yang bisa melewati perjalanan yang pernah dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa artinya? Ya, artinya adalah ada saatnya kita meletakkan beban-beban hidup kita ini, melepaskan dalam diri kita dan mendekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu datang perintah hijrah 18 bulan setelah itu. Jadi hijrah kok tidak kerajoringan, meninggalkan Mekah, meninggalkan orang-orang yang dicintai. Lalu Nabi katakan, kalian yang ikut hijrah, kalau keluarga tidak menerima, tinggalkan mereka, harta tinggalkan. Bahkan perjalanan meninggalkan Mekah itu pun berat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka bacalah sejarah bagaimana hijrah. Tidak, dia halang-halangi, sebab kalau sempat ini diterima di orang Madinah, Yasrib waktu itu, maka mereka akan mengatur kekuatan dan kita akan dikalahkan. Itu takut ya kan? Maka bunuh Muhammad, dibuatlah sebuah konspirasi namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi perbuatan hijrah itu menjadi ringan karena Nabi lah mempunyai kekuatan keimanan. Jadi kalau awak ingin melakukan sesuatu kebaikan, barek rasanya ambil pelajaran dari Isra dan Mi'raj. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semualah Jawa akan melakukan sesuatu kebaikan. De bare rasanya kuah. Ya, lai kata lo, lai kata piku, maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, Nabi ketika hijrah Madinah, yang dilakukan oleh Nabi itu membangun masyarakat Islam, ya, masyarakat Islam, mendirikan negara, membangun tiang-tiang peradaban. Berat itu Bapak. Tapi sebelum masyarakat Islam pun dibangun, akidah diluruskan terlebih dahulu di Mekah. Tapi menjelang itu ada kekuatan yang diagihkan oleh Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Membangun bangsa dan negara aku seperti itu perlulah Ibu dan Bapak. Ya, kuatkan pondasi keyakinan akidah, baru dibangun kecerdasannya, dikenyangkan perutnya. Kan seperti itu ya. Aculah dalam debat capres pertama beberapa, ya tidak banyak yang membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa itu.
Ada enggak dibahas tuh? Ya, ada tapi tidak banyak disinggung. Padahal itu kunci utama tuh. Yang banyak disinggung adalah masalah perut, dikenyangkan perut, ya dicerdaskan otak, betul, digratiskan internet misalnya kan. Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu pondasi sebenarnya. Sebab sebelum hijrah Nabi ke Madinah, di Madinah membangun negara, Nabi luruskan dulu keyakinan di Mekah, tapi ada peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah dekat dengan Allah, yakin akan pertolongan Allah, tidak ragu dia untuk melakukan sesuatu kebaikan karena dia tahu Allah bersamanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena dia yakin Allah tidak akan meninggalkan dia dan Allah juga tidak akan membencinya. Inilah hikmah dari Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Allahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.